Baik, selamat siang Ner dan teman-teman. Sini kelompok kami, kelompok praktikum cyber security ingin mempresentasikan hasil tugas kami yaitu tugas modul 7. Langsung saja kita mulai. Tapi sebelum itu perkenalkan saya Safir Mamangke dengan NIM 2202 1106 0126. Baik, pada lab pertama ada lab exploring DNS traffic. Di sini ada 3 objektif. Yang pertama ada capture DNS traffic, yang kedua explore DNS query traffic, dan yang ketiga explore DNS response traffic. Di sini untuk resource yang dibutuhkan adalah satu Windows PC dengan internet access dan Wireshark yang sudah terinstall. Termasuk pada part 1. Step 1 di sini ada download dan install Wireshark. Kita langsung saja pergi ke link di sini, ada di bagian B, wireshark.org. Setelah di link, kita akan pilih versi sesuai dengan sistem operasi kita. Di sini saya memilih Windows 64 installer. Setelah downloadnya selesai, kita akan langsung menginstal. Di sini, jika kita sudah pernah menginstal Wireshark sebelumnya, kita akan disuruh untuk menginstal versi sebelumnya. Karena di sini saya belum pernah menginstal Wireshark. Sebelum menginstal Wireshark, di sini kita langsung next saja. Next. Dan untuk bagian komponen yang akan diinstal, kita pilih default saja. Di sini kita bisa memilih shortcut option untuk Wireshark. Kemudian kita pilih next. Untuk di bagian J, kita juga bisa mengatur lokasi install dari Wireshark. Tapi di sini saya tidak akan mengaturnya, jadi kita klik next saja. Di sini untuk mengcapture live network data, kita harus mempunyai WinCap yang sudah terinstall pada PC. Jika WinCap sudah terinstall pada PC, bagian install di sini kita tidak usah centang. Dan jika versi WinCap sudah usang dari versi dan tidak relevan dengan Wireshark, di sini kita direkomendasikan untuk mencentang untuk menginstal WinPickup. Kita klik next. Pada bagian ini kita tidak usah menginstal USB pickup untuk normal traffic capture.
Kita klik install untuk menginstal. Di sini kita klik next ketika sudah kelar install. Kemudian kita finish. Kita masuk pada step 2, capture DNS traffic. Kemudian pada step A, kita klik start dan mencari Wireshark. Kita buka. Kemudian kita men-start Wireshark Capture dengan mendouble klik network interface dengan traffic. Di contoh ini ada Ethernet sebagai network interface dengan traffic. Di sini ada Wi-Fi. Kemudian kita double klik. Lalu pada step selanjutnya kita mengklik start dan cari command prompt. Pada command prompt kita mengetik ipconfig /dns dan kita enter. Pada step bagian D kita masukkan perintah nslookup dan kita enter untuk masuk pada interactive mode. Kemudian kita akan memasukkan nama domain dari website. Di sini ada kisco.com. Di sini ada address, kemudian ada name dan addressnya dengan alias www.kisco.com. Kemudian pada step selanjutnya kita ketik exit untuk keluar. Di sini kita mengklik stop capturing paket untuk stop Wireshark capture. Kita masuk pada part 2, ekspor DNS query traffic. Pada bagian di sini kita akan mengobserv traffic capture pada Wireshark paket list pane dengan memasukkan UDP port 53 pada filter box dan mengklik arrow atau press enter untuk mendisplay only DNS paket. Ini kita masukkan UDP port 53. Kemudian kita men-select DNS paket dengan label standard query 0x002 a www.kisco.com. Sini ada www.kisco.com. Pada paket detail pane kita akan menotis di sini ada Ethernet 2, Internet Protocol version 4, user datagram, protokol dan domain name system
query. Kita akan mengexpand Ethernet 2 untuk melihat detail, kemudian mengobserv source dan destination field. Di sini ada pertanyaan, apa source dan destination MAC address? Di sini, kemudian antarmuka jaringan apa MAC address ini terkait. Untuk di sini ada untuk source-nya, yaitu ada di sini F8, A2, D6, 8A, 4F, 55. Dan destination-nya ada 98, F0, 83, 26, 3B, 30. Kemudian pada bagian E kita akan mengexpand Internet Protocol version 4 dan mengobserv source dan destination IPv4 address. Sini ada pertanyaan, apa source dan destination IP address, kemudian antarmuka jaringan apa IP address terkait. Untuk source-nya di sini ada 192.168.18.7 dan destination-nya ada 192.168.18.1 dan alamat IP ini terkait dengan adapter jaringan yang digunakan untuk koneksi internet kita sendiri. Kemudian pada bagian F, di sini kita akan mengexpand user datagram protokol dengan mengobserv source dan destination port. Sini ada user datagram protokol, apa source dan destination portnya, dan apa default DNS port number. Untuk source portnya di sini ada 54843 dan destination port 53. Untuk port defaultnya itu 53. Kemudian pada bagian G kita akan membuka command prompt dengan masukkan perintah arp-a dan ipconfig/all untuk merecord MAC dan IP address pada PC. Ini kita arp-a, kemudian ipconfig/all. Sini sudah tertampil hasil dari perintah. Kemudian kita pada bagian pertanyaan di sini kita akan mengcompare MAC dan IP address pada Wireshark dan pada command prompt di sini. Apa yang kita dapat dari observasi? Untuk di sini pada IP address-nya, sini ada 192.168.1.1 dan ada MAC dengan 98 F0 83 26 3B 30. Untuk IP-nya di sini, alamat MAC dan IP sumber yang ditampilkan di Wireshark sesuai dengan alamat MAC dari adapter aktif yang terlihat di ipconfig/all. Pada bagian H, kita akan mengexpand domain name system query pada paket detail pane. Kemudian mengexpand flag dan query. Kemudian kita akan mengobserv hasilnya dengan flag di set untuk melakukan query rekursif. Untuk query
Untuk IP address cisco.com. Ini kita expand domain name system, expand flags dengan expand queries. Kita lanjut pada part 3, mengeksplor DNS response traffic. Pada bagian A, kita akan mengselect respon DNS paket berlabel standard query response 0x000 www.kisco.com. Sini standard query response kisco.com. Kemudian di sini ada pertanyaan, apa source dan destinasi MAC dan IP address dan port number. Kemudian apa perbedaan dari address pada DNS query paket. Untuk destination-nya di sini ada dengan MAC F8A2D68A 4F55 dan IP address 192.168.187. Dan untuk source-nya di sini ada 98F083.263B30 dengan IP 192.168.18.1. Untuk perbedaan atau perbandingannya di sini adalah kebalikan dari query IP dan MAC sebelumnya yang menjadi sumber pada query, yang sekarang menjadi tujuan di response, atau sebaliknya. Pada bagian B, kita akan mengexpand domain name system dan mengexpand flag, queries, dan answer. Kemudian mengobserv hasilnya, apakah server DNS bisa melakukan query rekursif. Untuk di sini, pada bagian flag di sini, ya, jika flag recursion available disetel ke 1. Berarti server DNS dapat melakukan query rekursif. Untuk bagian D, kita akan mengobserv CNAME dan A-records pada answer details. How do result compare to NSLOOKUP result? Untuk hasilnya itu sama dengan NSLOOKUP, yaitu menunjukkan CNAME atau canonical name untuk alias, dan record berupa alamat IP dari cisco.com. Kemudian kita masuk pada bagian reflection. Pada hasil Wireshark, apa yang bisa kita pelajari pada network ketika kamu remove filter. Dengan menghapus filter, kita bisa melihat jenis-jenis lalu lintas lain di jaringan, seperti HTTP, HTTPS, ARP, DHCP, dan lainnya. Ini juga memberikan gambaran lengkap tentang aktivitas jaringan dan perangkat yang terhubung. Untuk nomor 2, bagaimana attacker menggunakan Wireshark untuk mengkompromis network security kita. Di sini penyerang dapat menggunakan Wireshark untuk mengintai lalu lintas jaringan, menangkap data sensitif seperti username, password, cookie session jika tidak terenkripsi, dan memetakan topologi jaringan untuk mencari kelemahan atau target eksploitasi.
Untuk bagian selanjutnya, saya serahkan pada teman saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan lab berikutnya yaitu attacking a MySQL database. Di sini ada objektif yaitu dapat kita lihat pada lab ini kita akan melihat file PCIP dari serangan sebelumnya terhadap database SQL. Lalu ada background skenario yang memungkinkan peretas jahat untuk mengetikkan perintah SQL pada sebuah situs web dan menerima respons dari database, yang memungkinkan penyerang untuk mengubah data yang ada di database, memalsukan identitas, dan melakukan berbagai aktivitas merugikan lainnya. Sebuah file PCIP ini telah disediakan untuk saat ini, yang merekam serangan sebelumnya terhadap sebuah database SQL. Pada lab ini kita akan melihat langkah-langkah serangan SQL injection dan menjawab beberapa pertanyaan yang ada. Langsung saja kita masuk pada part keempat, membuka PCIP file PCIP yang diikuti dari dari SQL database taker. Di sini kita akan membuka Wireshark pada step ke satu. Langsung saja di application, CyberOps, Wireshark. Setelah itu kita open file dengan nama file dengan directory file home analysis dan nama file sqllab.pcap. Ini kita klik saja dan setelah itu kita dapat melihat lalu lintas jaringan yang ditangkap dan file tangkapan ini berdurasi sekitar 8 menit, yaitu durasi terjadinya serangan SQL injection. Nah, di sini ada pertanyaan, apa apa dua alamat IP yang terlibat dalam serangan SQL injection ini berdasarkan informasi yang ditampilkan. Di sini kita lihat nomor 30 dengan sumber IP sumber yaitu 10.2.0 10.0.2.15 dan IP tujuannya yaitu 10.0.2.4. Selanjutnya kita masuk pada step yang kedua untuk melihat serangan SQL injection. Di sini bagian A, di dalam Mercer kita akan klik kanan pada line 13 dan memilih follow HTTP stream karena merupakan permintaan HTTP GET yang sangat membantu dalam mengikuti aliran data di lapisan aplikasi sehingga hingga ke pengujian SQL injection. Di sini dapat dilihat pada warna merah ini dia menampilkan trafik dari sumbernya dan yang warna biru ini dia telah berhasil mengirimkan GET request pada host dengan IP 10.0.2.15. Lalu bagian B kita coba klik find dan kita mengenter 191 lalu cari entry tersebut. Nah, setelah kita temukan kita cancel. Selanjutnya penyerang telah masukkan satu sama dengan satu ini adalah query ke dalam kotak user ID untuk mencari target 10.0.2.15 untuk melihat apakah aplikasi rentan terhadap SQL injection. Daripada memberikan pesan gagal login, aplikasi justru menampilkan data dari database. Ini menandaikan bahwa penyerang berhasil memasukkan perintah SQL dan database memberikan respon
query satu sama dengan satu ini membuat kondisi selalu benar atau true. Jadi tidak peduli inputnya, hasilnya akan selalu true. Di sini ada sama. Lalu kita bisa langsung saja kita close dan kita clear. Lalu step ketiga, kita lakukan hal yang sama pada line ke-19. Kita masukkan satu sama satu query yang kita cari. Lalu kita cancel. Nah, pada angka ini penyerang memasukkan query ini ke dalam kotak daripada log box on the target insert aplikasi. Nah, di sini sistem respon adanya nama database, lalu ada user database, dan beberapa akun pengguna lainnya yang ditampilkan. Di sini dapat kita lihat seperti contoh username. Ini, jadi dia ini database ini bernama di VWA dan database user is di DV Y double YE localhost. Ini merupakan multiple user akun yang bisa ditampilkan. Lalu kita close, kita clear, kita masuk pada step keempat, yaitu dengan serangan untuk memberikan informasi sistem. Di sini kita masuk pada baris yang ke-22. Dan kita melakukan hal yang sama seperti tadi. Cancel. Di sini kita untuk fungsi dari TCP screen yang ada di sini, yaitu untuk melihat atau mencari tahu versi dari database. Nah, di sini dapat kita lihat ada versi yang terdapat di sini, yaitu 5.7, 5.7.12, 0 Ubuntu 1.1. Lalu kita close, kita clear lagi. Ini kita masuk pada step kelima, yaitu serangan dan informasi tabel. Di sini pada line ke-25, kita lakukan hal yang sama. Di sini kita akan mengetikkan users. Tidak seperti tadi yang sebelumnya yaitu query. Ini kita mencari user. Lalu biar sini ya.
Nah, di sini kita dapat pertanyaan yaitu apa yang akan dilakukan untuk perintah modifikasi berikut untuk penyerang, yaitu perintah ini yaitu untuk menampilkan semua nama kolom atau fields dari tabel bernama user. Ini berguna untuk mengetahui struktur data seperti kolom username dan password, sehingga memudahkan pencurian data. Kalau kita close, kita clear, dan kita masuk pada step ke-6, yaitu serangan berakhir dengan password hash. Kita lakukan hal yang sama pada line ke-28, yaitu membuka follow HTTP streamnya, dan kita masukkan query satu sama satu, mencari, cancel. Nah, di sini em, kita memasukkan query tadi, yaitu untuk mencari atau untuk mengambil nama pengguna dan hash passwordnya. Di sini ada pertanyaan, which user has the password as eh, plain text berikut yang telah dienkripsikan. Di sini dapat kita lihat usernya yaitu admin. Dan kita diminta untuk membuka website ini dan mencoba melihat apakah password hashnya yang akan ditampilkan. Di sini kita coba masukkan. Nah, di sini dapat dilihat dengan resultnya yaitu Charlie. Jadi kita kembali lagi. What is the plaintext password? Yaitu jawabannya yaitu Charlie. Charlie. Lalu kita close, clear. Di sini ada reflection. Pertanyaan yaitu yang pertama, apa risiko menggunakan platform yang menggunakan bahasa SQL? Di sini jika menggunakan platform SQL, jika tidak dikodekan dengan aman, maka platform yang berbasis SQL itu rentan terhadap serangan SQL injection yang dapat menyebabkan kebocoran data, akses tidak sah, manipulasi database, dan bisa juga hilangnya integritas sistem. Lalu ada reflection yang kedua, yaitu cari internet tentang mencegah serangan SQL injection. Dan apa dua metode atau langkah yang bisa dilakukan untuk mencegah SQL injection ini? Yaitu yang pertama, kita bisa menggunakan prepared statement atau parameterize queries. Dan yang kedua itu untuk bisa juga lakukan validasi input dengan menyaring karakter yang berbahaya. Terima kasih. Baiklah, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Imade Hendi Wijaya. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai lab reading server log. Nah, pada reading server log ini kita akan membaca file log dengan cat, more, dan less. Lalu ada file log dan syslog. Lalu ada log dan jurnal CTL. Nah, kita langsung saja ke part satu di mana kita masuk ke CyberOps Workstation dan membuka terminal. Pada yang pertama ini kita akan menggunakan perintah cat. Kita masukkan saja perintah berikut.
Bisa kita lihat ini adalah eh, cat ini digunakan untuk menampilkan seluruh isi file dalam log secara langsung ke layar terminal. Namun jika file besar, semua data akan ditampilkan sekaligus. Lalu perintah ini menampilkan isi file log dalam satu gulungan tanpa henti, sulit digunakan untuk file yang besar. Nah, pertanyaannya, apa kelemahan menggunakan cat untuk file teks besar? Kelemahannya adalah seluruh isi file akan muncul sekaligus tanpa henti, membuat pengguna sulit membaca atau mencari bagian tertentu dalam file yang besar. Kita masuk ke bagian C, di mana di sini kita akan menggunakan perintah more. More akan menampilkan isi file per halaman. Tekan spasi untuk maju ke halaman berikutnya. Eh, More ini lebih nyaman dari cat karena bisa membaca file per bagian. Kita coba tekan spasi, maka dia akan bisa kita lihat pada persenan di sini akan bertambah terus. Nah, ini ada 81%. Nah, ini sudah di akhir halaman. Kita masuk ke pertanyaan, apa kekurangan menggunakan more? More itu tidak bisa melihat kembali ke bagian atas file yang sudah lewat. Jadi navigasi hanya bisa maju ke depan sampai akhir halaman. Kita masuk ke bagian D. Di sini kita akan menggunakan perintah less. Less adalah versi lebih canggih dari more, bisa navigasi ke atas dan ke bawah dan keluar dengan menekan key. Mungkin pembacaan log ini lebih efisien, lebih fleksibel dan efisien. Kita tekan key untuk keluar. Selanjutnya, yang terakhir pada bagian E, kita akan menggunakan perintah tail. Tail ini dia digunakan untuk melihat log paling akhir. Dia akan menampilkan 10 baris terakhir dari file, kemudian cocok untuk memantau akhir log, misalnya pesan error terbaru. Kita masuk ke step yang kedua, di sini actively following log. Di sini kita akan menggunakan tail garis F, sudo tail garis F. Nah, sudo tail garis F ini dia memantau file log secara langsung, baris baru langsung muncul saat ditambahkan. Kemudian ini akan sangat berguna untuk melihat aktivitas sistem secara langsung. Nah, di sini ada pertanyaan, apa perbedaan output antara tail dan tail garis F? Tail itu hanya menampilkan 10 baris eh, terakhir, sedangkan tail garis F itu dia akan terus berjalan dan memperbarui tampilan setiap kali ada data baru yang masuk ke file log. Kemudian ini akan masih terhubung dengan step selanjutnya. Pada bagian B di sini eh selanjutnya kita akan menggunakan eh bentar. Di sini kita akan membuka terminal baru. Kemudian kita akan memasukkan perintah ini.
Saat kita memasukkan perintah ini, maka dia otomatis akan langsung dimasukkan ke dalam log file ini. Nah, bisa kita lihat, this is a new entry monitor log file. Kemudian kita tekan Ctrl C untuk keluar. Nah, sekarang kita tinggal kita close salah satu tab. Kita close yang ini saja. Kita masuk ke part ke-6 di mana log file and syslog. Di sini kita akan pada part ini untuk melihat syslog lama. Kita akan langsung saja masuk ke perintahnya itu sudo cat varlog. Nah, file syslog 1 ini adalah arsip log sistem yang telah diputar dari syslog. File ini berisi informasi penting OS dan hanya bisa dibaca oleh user dengan hak administrator. Lalu, mengapa perintah cat harus dijalankan sebagai root? Karena file log sistem dilindungi agar tidak bisa diakses oleh user biasa. Diperlukan hak akses root untuk membacanya. Nah, kita akan coba membuka syslog 2, 3, dan 4. Ini adalah syslog 2, bisa kita lihat. Kemudian kita coba yang ketiga. Ini ada juga yang ketiga. Bentar, saya besarkan. Dan yang keempat, bisa kita lihat. Selanjutnya, untuk pertanyaan di sini, mengapa penting untuk menyinkronkan waktu dan tanggal komputer? Karena semua log memiliki cap waktu atau timestamp. Tanpa waktu yang sinkron, akan sulit untuk menganalisis kejadian, menyelidiki insiden, atau mencocokkan waktu antara server. Kita masuk ke part yang ketujuh itu log file and journal CTL. Kita akan menggunakan perintah jurnal. Nah, jurnal ini akan menampilkan seluruh log dari sistem yang disimpan oleh jurnal jurnal D. Di sini bisa kita lihat list jurnalnya telah ada, kemudian ditampilkan juga dalam urutan waktu dan mendetail. Kita gunakan Ctrl C untuk keluar. Selanjutnya, di sini kita menggunakan jurnal UTC untuk menampilkan UTC, tampilan dalam UTC. Oh, sudah, bentar. Hmm. Nah, di sini kita bisa lihat tidak ada isinya, hanya menampilkan waktunya saja. Kemudian kita coba sudo jurnal B. Di sini dia akan menampilkan log dari boot terakhir. Next, Ctrl C. Nah, di sini kita akan menggunakan perintah U engines X service science today, di mana di sini akan menampilkan log dari layanan engine X terakhir.
Nah, selanjutnya kita menggunakan eh, K, sudo jurnal K, di mana di sini dia akan menampilkan log kernelnya. Selanjutnya, untuk yang terakhir, sudo jurnal F. Nah, di sini dia akan menampilkan menampilkan pemantauan secara real time. Nah, untuk yang reflection ini bandingkan syslog dan jurnal. Jurnal D, apa kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, syslog ini kelebihannya itu ringan, universal dan banyak didukung oleh sistem lama. Lalu kekurangannya itu tidak mendukung metadata tambahan dan kurang kuat dalam pencarian dan pemfilteran. Selanjutnya selanjutnya jurnal itu kelebihannya mendukung metadata, pencarian yang cepat dan penyimpanan log yang aman. Lalu kekurangannya itu adalah file log dalam format biner tidak bisa dibaca secara langsung tanpa jurnal CTL dan lebih kompleks untuk interoperabilitas dengan sistem yang lama. Nah, sekian dari saya tentang demo dari lab reading server log. Sekian juga dari kelompok kami mengenai modul 7. Sekian dan terima kasih.